Dari skala 0 sampai 6, anggap siswa kita itu skala matematikanya itu di bawah 2. Lebih banyak di bawah 2. Oh ya? Iya, 75% lebih. Buta skala matematika di Indonesia ini di bawah 2. Skalanya dari 0 sampai 6, kita tuh 2 ke bawah. Dan 2-nya dikit. Saya 2 tahun lagi pensiun. Seumur hidup saya baru memahami Prisma dan Limas begitu sederhana mengajarkannya. Guru-guru mau pensiun pun merasakan itu. Dan yang baru, anak Indonesia itu nggak bodoh, guru Indonesia juga nggak bodoh. Yang salah itu adalah bahwa mereka justru nggak diajarin gimana caranya ngajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini alhamdulillah gue kehadiran tamu yang luar biasa karena memang sulit ngundang beliau ini. Ini praktisi sosial sebenarnya bisa dibilang ya, orang yang akhirnya dari keresahan mungkin gue coba rangkum dulu sedikit lah kira-kira, coba dibenerin kalau salah. Melihat sebuah keresahan pengajaran di Indonesia yang banyak kritik lah ternyata, dan akhirnya banyak siswa-siswa di Indonesia yang salah memahami bagaimana cara belajar matematika yang benar. Dan ini diketok keluarkan oleh ya Mbak Andri dan kawan-kawan ya, Bu Andri dan kawan-kawan akhirnya membuat sebuah gerakan sendiri untuk mengajarkan para guru-guru dan orang tua murid. Luar biasa. Ini gue agak merinding ke gue kalau melihat beliau mengkampanyekan gerakan-gerakan ini ya. Tapi gue secara pribadi salut sama lu, Mbak. Makasih. Intinya gue pengen tahu lebih dalam apa yang lo lakuin, apa yang Mbak Andri selama ini lakuin dan kenapa. Oke. Jadi sebenarnya awal saya bergabung itu jauh-jauh hari saya mengajar siswa tuh dari tahun 95. Nah, di tahun 98 saya menjadi guru sebuah sekolah tingkat SMA. Dan di situ saya harus mengajar volume benda putar dan juga luas bangun menggunakan integral batas. Kalau zaman dulu pasti pada ingat integral batas. Batas integral dari apa ke kemana. Ini penting banget ya teman-teman, apalagi khususnya teman-teman para orang tua murid muda nih yang anaknya masih TK, SD, SMP. Penting tuh TK, SD nih, lebih penting nih. Lu dengerin sampai habis video ini. Percaya sama gua. Jadi ternyata hal-hal dasar yang seharusnya bisa dilakukan di SD, kayak mengalihkan, kemudian misalnya setengah ditambah seperempat, itu tidak bisa dilakukan. Gimana saya mau ngajar yang tinggi-tinggi, yang dasar aja nggak bisa. Nah, keresahan ini terjadi terus karena saya kan mengajar anak-anak, akhirnya saya keluar dari sekolah dan saya ngajarin anak-anak dari mulai tahapan SD sampai tahapan SMA. Di situ kelihatan tuh bahwa ternyata pembelajarannya selama ini tuh di sekolah itu salah, diajarkan dengan cara yang salah. Dan juga anak-anak diajarkan matematika itu tidak bernalar, jadi ngapal. Ngapal itu bukan nggak penting, ngapal itu juga penting. Matematika itu bukan ngafal harusnya ya? Bernalar. Nah, walaupun ada hal-hal yang sangat mendasar yang nanti pada intinya dia harus hafal, tapi bukan karena dihafalin, tapi karena kebiasaan. Nah, jadi contohnya kayak perkalian-perkalian dasar itu harus bisa. Jadi anak SMA itu nggak bisa ngelakuin penjumlahan, pecahan, bahkan perkalian aja ngitungnya juga masih bingung. Akhirnya saya keresahan ini terus bimbang tapi tetap bergerak sendiri sampai di tahun 2018. Jadi itu udah puluhan tahun tuh ya, dari tahun 95 sampai 2018. Akhirnya ketemu teman-teman Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Nah, ini sebenarnya inisiasinya adalah dari Pak Ahmad Rizali. Pak Ahmad Rizali dan juga ada teman-teman Ibu Dita Putih Sarasvati bersama gengnya mahasiswa. Karena Bu Dita Putih Sarasvati ini adalah seorang dosen dan dia punya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, dia ajak itu ke gerakan untuk membangun konten. Jadi pengajar-pengajar juga akhirnya untuk mengajarkan trainer of trainer lah berarti ya. Betul. Jadi akhirnya kita yang salah dari sistem pembelajaran itu kan risetnya itu berdasarkan bahwa 75% lebih ibaratnya bisa dikatakan gagal nih. Anak-anak itu punya kemampuan rendah. Jadi kita katakan buta. Jadi buta itu artinya dari skala 0 sampai 6 anggap siswa kita itu skala matematikanya itu di bawah 2. Lebih banyak di bawah 2. Oh ya? Iya. 75% lebih. Buta skala matematika di Indonesia ini di bawah 2. Skalanya dari 0 sampai 6 kita tuh 2 ke bawah dan 2-nya dikit. Kebanyakan 1 dan ke bawah. Makanya kita katakan ini kritik juga nih sebenarnya buat Menteri Pendidikan nih ya. Ini perlu juga kita sampaikan nih. Ya, jadi emang posisinya tuh 75% lebih
pembelajarannya itu bisa dikatakan kurang. 75% lebih loh. Jadi kalau teman-teman nggak ngerasain biasa aja, baik-baik aja, mungkin teman ada di yang 25%. Tapi 75% itu kalau kita ngelihat sekeliling kita, itu banyak pembelajaran matematika yang diajarkan begitu saja tanpa proses berpikir. Kayak misalnya, luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2, apalin ya nak, nanti masukin nilainya. Padahal bukan begitu belajarnya. Iya. 7 tambah 5 berapa? 12. Apalin ya nak, atau 7 di mulut, 5 di jari. 7, 8, 9, Nah kayak selama 10. Ini akhirnya orang tua murid suruh perkalian tuh dihafalin tuh salah tuh ya sebenarnya ya? Bukan dibilang salah. Kan ada tuh yang lembaran perkalian tuh biasanya kan, hafalin. Belajar itu perkalian. Nah, ada yang namanya pedagogi. Proses dalam pembelajaran matematika tuh harus ada 5 proses yang harus terjadi. Apa? Yang pertama itu pemecahan masalah. Kemudian penalaran dan pembuktian, kemudian representasi, komunikasi, dan juga koneksi. Nah, ketika mengajarkan perkalian, maka kita harus membangun yang 5 ini dengan cara bernalar. Perkalian itu harus diajarin dulu, apa maksud perkataan 2 kali 3? Apa maksud 5 kali 6? Setelah dia pahamnya harus bagaimana? Nggak boleh cuma diomongin 5 kali 6, 6 tambah 6 tambah 6, nggak boleh kayak gitu. Harus dimulai dari benda konkret dulu. 5 kali 6, 2 kali 3. 2 kali 3 apa? Oh, kita mau memaknainya sebagai 2 kali 3. Ini kita bisa bicara sejarah muncul di bilangan nih. Ya, jadi 2 kali 3 itu harus dimaknai. Jangan langsung ke angka-angka berarti kan? Nggak langsung ke angka, harus wujud konkret, situasinya seperti apa. Nah, baru kemudian anak diajak setelah memaknai, membiasakan atau keterampilan. Karena kalau belajar bilangan 2 hal yang dituju, kepekaan sama keterampilan. Kepekaan ini dibangun kalau anak bisa memanipulasi benda konkret. Kemudian baru anak bisa menggambarkannya, kemudian baru anak bisa menyimpulkannya. Karena sering ada soal sederhana kelas 6 kayak gini. Ada 10 kotak. Tiap kotak isi 15 roti. Berapa roti semuanya? Emang dia langsung tahu itu 10 kali 15? Enggak, dia akan bingung. Ini soalnya diapain, Bu? Kenapa kayak gitu? Karena nggak ada nalarnya di situ. Nggak ada nalarnya. Dia taunya cuma ngapalin. Nah, nggak bisa kayak gitu. Pembelajaran itu harus ada dari langkahnya dulu. Yang kalau di SDMI, Gernas ini mengajak kepada kontennya itu harus konkret, kemudian digambarkan, kemudian kepada abstrak. Dari konkret menuju abstrak. Bukan konkret saja, kemudian senang-senang. Bukan abstrak saja, anak disuruh mati-matian. Tapi dari konkret dibawa ke abstrak. Nah, ini yang Gernas mau di dalam pembelajaran matematika itu harus diubah, bukan langsung ke abstrak. Kayak gitu. Ya, memang kalau bicara sejarahnya ya, sejarah munculnya bilangan ini kan untuk mempermudah orang menalarkan. Iya, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan sesuatu yang 3D visual menjadi sebuah gagasan dan abstrak, tertulis gitu kan. Jadi mungkin ceritanya dulu di zaman Goa itu bagaimana cara menyampaikan ada berapa ekor kambing misalnya berapa ekor kelelawar dalam Goa itu. Akhirnya pakai apa? Belum ada bilangan. Belum ada bilangan tuh, zaman belum ada bilangan kan. Akhirnya orang pakai ini apa namanya? Pakai strip-strip itu ya. Bisa, tapi pertama orang mikir pasti yang terdekat dulu sama dia nih. Iya. Tangan dulu, misalnya tangan dulu. Yang terdekat dulu pasti nih, nggak langsung pikiran gambar pasti. Pikirannya yang ada di tubuhnya dia dulu, konkret. Konkret. Jadi muncullah, nah setelah udah 10 sih oke gitu kan. Nanti kalau bicara di atas 10, tangan kita atau kurang 20 pakai kaki gitu. Kan susah tuh. Ini sejarahnya ya, teman-teman, ini sebelum ada bilangan kan akhirnya orang menciptakan metode, bukan metodologi, menciptakan bilangan itu akhirnya untuk mempermudah tadi. Akhirnya muncullah, yaudah pakai misalnya orang pakai bambu, akhirnya bambu gini. Lama-lama udah tertulis di tembok Goa waktu itu kan, zaman-zaman Goa nih juga. Makanya ada tulisan-tulisan di Goa tuh. Itu katanya fase berhitung dengan dia menggambarkan bilangan pakai turus. Dan seharusnya beginilah manusia mengajarkan manusia untuk mengerti bilangan. Proses berpikirnya dari konkret dulu. Konkret dulu, baru diabstrakkan. Gambar dulu, baru abstrak. Abstrak itu sebenarnya gambar, tapi udah bentuk yang paling sederhana. Coba bayangin turus 100, turus berjejer 100, lebih sederhana mana sama gambar 10? Iya. Lebih sederhana jauh lah bilangan lah. 100 ya, lebih sederhana 100 kan dibanding gambar turus ada 100. Atau batu ada 100. Iya. Jadi menyederhanakan. Ini yang penting. Misalnya contohnya Bu Andri ya. Kalau di Indonesia sendiri, ini gue jujur ya, keresahan ini terjadi memang karena anak-anak gue kan masih SD nih, Pak. Anak-anak gue masih SD. Jadi istri tuh kalau misalnya
di sekolah mereka udah belajar, di rumah dia diajarin lagi. Dan mungkin ada buat, gue yakin deh, ini pasti banyak juga keresahan para orang tua murid, apalagi kemarin setelah dampak pandemi orang bingung juga, orang tua murid yang nggak pernah jadi guru, jadi harus mau nggak mau jadi guru dadakan gitu kan. Bagaimana cara sebenarnya menjadi guru yang benar buat anaknya, orang yang paling kita sayang kan harus benar-benar tepat nih. Cara ngajarin ini bukan cuma jojokin nih, apalin ini. Ntar jadi bego, ngerti sekarang, ntar pas SMP dia bego gitu loh. Sekarang sih ngerti dia. Iya, bener. Bisa dia juara 1 sekarang nih kan. Apalagi sekarang misalnya ujiannya semua di komputer, bisa lah semua manipulasi orang tua yang akhirnya ngajarin itu kan. Tapi bukan begitu kan cara ngajar yang baik. Bukan. Anak nih nggak pinter ntar jadinya gitu loh. Bukan. Jadi kalau di Gernas Tastaka itu kita ada pelatihan 6 kali 6 jam. Isinya yang pertama itu adalah prinsip jadi ada dibedakan nih. Buat guru sama buat orang tua. Tadi kalau buat orang tua ini ada sesi yang berbeda, yaitu kelasnya itu bicara empati. Kalau di guru nih nggak ada. Jadi kalau di guru pelatihan pertama itu 6 jam itu isinya tuh seorang guru yang baik itu harus bisa apa saja, yaitu dia harus mampu merefleksikan pengalamannya secara kritis. Itu kayak gimana kita ajarkan. Kemudian kedua, tahu nggak dia tujuan belajar sama apa yang diajarin atau kontennya. Kita kasih tahu konten SD sama MI itu apa saja. Terus tujuan belajarnya apa. Kemudian harus ada pendekatan konkret gambar abstrak tadi, karena apa? Itu sangat sesuai dengan tahapan berpikir anak, atau secara keseluruhan tahapan berpikirnya manusia itu dari konkret menuju abstrak. Kemudian juga ada, kalau dalam kelas matematika itu harus terjadi yang namanya standar proses. Artinya proses inilah yang memastikan ada nalar di dalam kelas matematika. Jadi jangan sampai kelas matematika tapi nggak ada matematikanya, nggak ada berpikirnya, yaitu apa? Ada 5 pemecahan masalah tadi, koneksi, komunikasi, representasi, dan penalaran. Jadi harus ada 5 ini. Tapi kalau buat di orang tua, prinsip memfasilitasi itu ada 5. Yang pertama itu harus membangun empati. Nah, untuk bangun empati ini kita kasih kepada orang tua sebuah pengalaman belajar di mana dia menjadi siswa, dan di situ sering tuh komentarnya gini, ya ampun ternyata gue selama ini salah gitu. Itu satu. Yang kedua harus ada standar proses tadi. Yang ketiga, orang tua tuh bukan kunci jawaban. Maksudnya gimana? Misalnya anaknya nanya, 7 tambah 5 12 bukan mah? Orang tua nggak boleh jawab loh. Tapi gimana cara jawabnya? 7 tambah 5, oke. Kalau 7 tambah ibu atau mama belum tahu 7 tambah 5 bener nggak ya? 13 misalnya. Kita jangan bilang salah, 7 tambah 5 13. Oke, coba 7 tambah 5 kan ada hubungannya dengan 7 tambah 4. Kita membangun koneksi. Kalau 7 tambah 4 kamu tahu nggak? Oh, aku kalau 7 tambah 4 tahu, soalnya 7 tambah 3 kan 10. Berarti 7 tambah 4 11. Berarti 7 tambah 5 oh 12, berarti aku salah ya. Dia menemukan sendiri. Jadi bukan orang tua yang ngasih tahu. Bukan, tapi membangun. Nah, untuk orang tua nggak harus di matematika semua pelajaran untuk begini membangun ke arah situ, berarti orang tua harus ngerti dulu. Nah, belajarnya seperti apa? Nah, jadi setelah orang tua bukan kunci jawaban, yang utama juga yang keempat, bersikap positif. Bersikap positif tuh gini, Duna gini aja nggak bisa gitu, atau justru begini, nggak apa-apa lah nak, nggak bisa matematik, mama juga dulu nggak bisa. Nah, jangan sampai tuh keluar begitu. Itu sebenarnya peneguhan yang keliru. Nggak boleh, karena ada hal-hal yang di dalam materi SD kita sebut sebagai foundational learning di bidang numerasi. Ini dia harus bisa, karena dia sebagai dasar untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Jadi jangan dilemahin dengan nggak apa-apa nak, nggak bisa matematik gitu. Mama juga dulu nggak bisa, lo jangan bawa itu. Yang kelima itu bingkai keberhasilan. Jadi proses belajarnya itu gimana sih cara orang tua membidik keberhasilan, itu yang diajarkan di dalam kelas Gernas Tastaka orang tua. Ya, gimana orang tua, gimana anak kita nanti buat step selanjutnya di SMP dan SMA itu mau pinter gitu. Kalau misalnya kita terlihat sekarang SD pinter seakan-akan pinter. Jadi banyak kejadian ya. Orang yang SD, SMP SD-nya juara, SMP-nya langsung bego tuh banyak banget tuh, Mbak. Bahkan generasi kita aja nih ya, generasi saya mungkin ya. SD-nya dulu mereka juara gitu. Tapi akhirnya nggak bisa mengikuti. Kalau kita kan bisa masuk UI teknik kan. Saya juga bisa. Kebetulan orang tua saya dosen dua-duanya. Jadi saya dicekokin bener harus keluar masuk negeri. Drilling gitu. Iya, drilling gitu kan. Bisa dulu aman. Iya. Tapi banyak juga teman-teman yang SD-nya pintar gitu kan. SMP-nya mulai berkurang tuh. SMA-nya mulai berkurang lagi. Oh, ini ada sebenarnya kalau kita evaluasi, ini kita bukan hanya mengkritik pemerintahan sekarang, tapi metode
bukan metode ya? Apa? Sistem pembelajaran yang terjadi di sekolah hari ini. Ya. Masih kurang untuk tepat. membuat anak-anak didik kita menjadi smart dan pintar bernalar. Ya. Ini seni bicaranya ya, seni mengajarnya sebenarnya. Seni mengajar matematika. Dan ini penting banget di saat COVID ini kan baru kejadian nih kemarin nih. Akhirnya semua orang tua keteteran semua. Baru kerasa gitu ya. Bisa nggak Mbak? Mbak, lu contohin Mbak ya. Lu contohin contohnya hal yang konkret tadi diilustrasikan tuh kayak gimana misalnya? Oke, contohnya nih, kalau anak kelas 1 nih sering, misalnya 7 tambah 5, kenapa 12? Nah, di dalam belajar bilangan tuh ada yang namanya kepekaan. Kepekaan itu, kita itu sebenarnya sistem bilangannya itu dikatakan sebagai sistem desimal atau menggunakan pengelompokan 10. Maksudnya apa? Kalau saya memiliki ada 10 benda, nih katakanlah saya punya 10 benda nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 10 benda, nah supaya ini menjadi sederhana dikelompokin, maka 10 benda ini bisa saya tukar seperti ini. Oke. Nah, ini dikatakan ada 10 benda. Iya. Jadi kalau saya nggak rumit pakai ini. Nggak rumit. Jadi kalau saya punya 12, saya cukup tambahin 2. Bikin kayak gini. Iya. Jadi kalau misalnya ada 7 ditambah 5, maka saya ambil 7 kan. Kalau kita tahu jumlah yang jadi 10 itu berapa, itu akan memudahkan perhitungan. Ini yang namanya kepekaan. Maksudnya gimana? Ini kan ada 7 nih, 1, 2, 3. Ini 7 ya, ditambah 5. Nah, anak-anak dengan memanipulasi ini, mereka tuh nanti bisa lihat, nih 7 tambah 5. Kenapa bisa jadi 12? Karena 7 ini kalau jadi 10, temennya kan 3. Nah, jadi dia tarik ke sini, ya, temennya 3, mudah mereka kita ubah, terus jadi seperti ini. Nah, 12 itu dari mana? Dari 7 ditambah 3 ditambah 2. Kayak susah, tapi enggak. Ini untuk pemahaman sampai ke perkalian, sampai ke pecahan. Ini sangat penting. Mungkin kalau teman-teman sekarang belum melihat hubungannya dan baru merasakan hubungannya ketika sudah belajar pecahannya, ketika sudah belajar di tingkat yang lebih tinggi, atau anak-anak ketika sudah belajar di SMP SMA baru menyadari kesalahannya itu. Kalau ilmunya dari SD tidak bisa dipakai, maka pasti pengajarannya salah, gitu. Jadi ketahuannya diuji sepanjang perjalanan belajar. Nah, ini jadi 12 itu seperti ini. Jadi ketika misalnya di kelas 2 ada soal 60, di dalam kepalanya anak tuh begini 60. Ini kan 60 ya. Ada banyak cara untuk menyatakan 60, saya mau ambil 28. Nah, kalau anak itu peka, 28 tuh deket 30. Maka saya akan mengambil 30, tapi saya taruh 2. Jadi jawabannya 32. Itu ada di kepala anak. Di situ. Ini yang dibilang nalar, kepekaan. Atau anak juga ada yang seperti ini misalnya. 60, mau diambil 28. Saya ambil 20 dulu, saya ambil 20 kan di kepalanya dia 40. Tapi saya ambil lagi 8. Kalau saya ambil 8 dari 10 kan jadi gini. Tambahin 2. Nah, ini yang kayak gini-gini adalah representasi. Makanya untuk yang lebih kecil ini lebih simpel dia bikinnya. Nanti dari sini nggak cukup. Ini fun dong, anaknya seneng dong, bisa ngerjain dong. Tapi kalau nggak digiring menuju kepada abstraksi, nggak jadi juga. Jadi jangan kalau salah. Dengan metode sempoa apa bedanya? Kan itu juga sesuatu yang bisa diilustrasikan. Kalau pakai sempoa kan dia pakai alat bisa di mental tuh. Dia punya rumus-rumus tersendiri tuh. Kayak misalnya kalau saya dulu sempat belajar tapi kemudian melupakan semuanya. Karena sebenarnya kalau sempoa tuh metodenya kayak kita main piano. Jadi ada ini notnya di sini. Jadi kalau misalnya 5 tambah 2 misalnya ini 5-nya naikin, ini tambah 2 naikin, terus kalau bentuknya kayak gitu, fotonya 5 tambah 2, 7 gitu. Jadi ilustrasi dia ke situ ya? Iya, ada ilustrasinya, ada rumusnya sendiri. Nah, jadi udah ada rumus sebenarnya. Kalau ini tuh bukan rumus, tapi benar-benar yang terjadi pada sistem bilangan. Karena kita pakai kelompok 10-10. Nah, kalau di tingkat yang lebih tinggi, anak informatika pasti tahu. Ada yang ngelompokinnya nggak 10. Binernya. Ngelompokinnya ada 2. Nah, saya mau tunjukkan kenapa pengelompokan itu penting, karena misalnya begini nih, ini berapa kalau saya menggunakan aturan pengelompokan 2, maka saya tukar ini menjadi 2, ini saya potong misalnya, ini saya tukar 2, ya, ini saya tukar 2, saya tukar nih, kemudian ini saya tukar 2, kan saya kelompokinnya 2-2 kan, kemudian ini saya tukar 2. Oke, nah berarti di tempat satuan ini, tadi saya pakai kertas ini ya, di tempat satuan,
saya ada kotak nggak ya? Nih, misalnya ada kotaknya, ini tempat satuan di sini, tempat duaan di sini, kan kelompoknya 2. Satu lagi tempat empatan misalnya. Di sini tempat satuan tuh yang bentuknya kayak gini, nggak ada kan? Berarti yang ini tadi nih, karena udah saya tuker nggak ada. Terus sekarang di tempat yang duaan saya ada begini. Tuh. Ternyata lebih dari 2 kan? Berarti saya kelompokin lagi kan? Menjadi empatan. Maka saya potong lagi 4. Saya tukar lagi, taruh di sini. Posisinya berubah. Saya tukar lagi, taruh di sini. Posisinya berubah. Maka, nah tuh, yang tadi bendanya ada segini, nih yang kita kenal di bilangan kita sebagai 8, kalau dalam pengelompokan 2, nilainya menjadi berapa? Jadi ini masih bisa lagi nggak? Iya, Masih bisa lagi. Masih bisa lagi sekali lagi. Kan 2 kan? Iya. Berarti saya tukar lagi di sini. Yang tempat 8-an, misalnya dikatakan di sini lah ya. Saya giniin dah. Nih. Nah, ini yang ini 8 ya. Nah, saya tempat 8-an. Maka bilangannya menjadi berapa? Iya. Tuh. Iya. Posisinya di sini. Iya. 1 0 0 0. Nah, sistem ini yang harus diajarin di dalam penjumlahan 10. Jadi kalau misalnya saya memiliki tadi 12 ditambah 19, nih 2, 4, 6, 8, nih. Ini kan 12 tambah 19. Maka yang saya lakukan adalah saya mengelompokkan ini jadi 10 tuh. Saya tukar. Nah, jadi hasilnya 31. Nah, ini nih harus terjadi di kepala anak sehingga dia tahu apa maksud menyimpan. Ini kan sebenarnya simpanan tadi, simpan tuh nuker. Berarti sebenarnya yang lo ajarkan ini adalah seni mengajarkan matematikanya Seni mengajarkan matematikanya ya. Oke. Ini di bilangan, baru di bilangan. Iya. Kalau misalnya ada lagi, kalau kelas 5 nih misalnya. Persen tuh apa sih? Anak-anak kan pusing. 25% tahu 1/4, kenapa? Kenapa 25% sama dengan 1/4? Ya, karena per dibagi sen dibagi 100, ya, gitu ya. 25 per 100 terus dibagi-bagi gitu kan, dibagi-bagi kan. Padahal buat anak itu masih abstrak. Masih abstrak. Caranya gimana? Buat kita karena kita udah biasa. Udah buat anak SD ngajarin puyeng-puyengan. Nanti 1/3% jadi berapa? Nah, jadi kita membangun dulu nih pengalaman konkretnya. 25% tuh apa? Oh, sen itu artinya 100. Dari kata sen, $1 100 sen. Sen artinya 100%, berarti per 100. Ini kotaknya ada 100 nih, Nak. 25% berarti 25 dari 100. Nah, berarti saya bikin dulu 25 kotak nih. Ya, ayo Nak, kita bikin yuk 25% dari 100 gitu ya. Oke, jadi 25. Nah, 25 per 100. 25 per 100. Ini 100. Saya mau arsir 25. Nah, ini udah 20 nih ya. Nah, ini 25. Inilah 25%. Ini itu berapa bagian dari keseluruhan. Kalau buat anak-anak ini masih tetap abstrak. Nyimpulin ini 1/4. Jadi harus diapain? Harus digunting. Nah, ini harus dimanipulasi. Kita gunting. Ini salah satu contoh aja ya misalnya nih ya. Ya, kita gunting. Ini salah satu contoh mengajarkan pecahan. Nih. Pecahan desimal. Nah, ini kan yang mau kita tuju ini. Nah, ternyata nih setelah kita gunting, anak-anak tuh harus lihat, dia tuh harus lihat. Tadi utuhnya ini ternyata sekarang sudah menjadi, nih kalau kita potong, 25 ya, ini 25 semua nih, kita samakan. Ternyata sudah menjadi 4 bagian. Tuh, ternyata sudah menjadi 4 bagian. Maka yang tadinya 25 dari 100 ini, ya, menjadi 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Maka 25 per 100 atau 25% adalah 1/4. Nah, setelah kaya dengan pengalaman-pengalaman ini bisa juga didesain 33 1/3. Tetap dibikin aja 33 1/3, 33 1/3. Terus dilihat ada berapa bagian tuh tadi, menjadi berapa bagian. Oh, menjadi 3 bagian. Berarti 1/3. Baru kita bahas apa sih yang terjadi sama bilangan ketika itu dilakukan. Baru sampai pada kesimpulan, oh ternyata ketika 25 per 100 menjadi 1/4 terjadilah
ini dibagi 25, ini dibagi 25. Nih dibagi 25. Ya. Gini loh Mbak, gua ngeliat gini ya, di murid-murid SD itu sekarang, itu anak SD kelas 1, kelas 2 itu pulang sampai ada yang jam 4 sore loh. Dan yang mereka pelajarin jadi otak tuh dicekokin, dipaksa belajar tanpa memahami seni berpikir dan nalarnya. Ini kritikan yang cukup luar biasa buat pendidikan di Indonesia ya. Lu selama ngajar nih Mbak, lu menemukan apa yang ada di Indonesia ini? Gue nemuin satu sebenarnya. Bagi gue tuh absurd banget yang namanya pembelajaran tema. Oke. Jadi, nah tadi belajar apa di sekolah? Belajar tema. Oke. Tema 1. Jadi dia nyebutnya tema. Terus gurunya itu hanya menghabiskan buku tema dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Padahal pembelajaran tuh maksudnya bukan seperti itu. Tema itu hanyalah cara supaya anak itu bisa mengkoneksikan beberapa pembelajaran. Tapi nggak plek-plek yang ada di buku, bisa menciptakan tema sendiri. Tapi semua nyaris habis tema, habis belajar, ganti buku lagi. Padahal nggak seluruh yang ada di buku tema itu perlu dipelajari. Ya bayangkan nih, anak kelas berapa ya, dari kelas mungkin 3, 4, 5, 6 belajar yang namanya ide pokok, paragraf. Kan diajarin apakah ide pokok ini 1 gitu, apakah ide pokok paragraf 2. Ya ampun, anak-anak disuruh mikirin ide pokok. Sekarang faktanya anak-anak itu bisa membaca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Iya. Oh my god. Jadi ya yang saya menjadi kritik saya, jangan ngajarin tema, tapi ngajarkan materinya, fondasi dia untuk belajar hal lain tuh apa gitu. Itu satu. Terus kedua, selama saya keliling-keliling Indonesia tuh menemukan bahwa guru itu sebenarnya seneng banget dikasih pembelajaran materi. Makanya saya tuh kayak ke daerah tuh kayak, ya Allah, ini guru pada semangat belajar. Ternyata ketika mereka diajak untuk membelajarkan matematika dengan cara yang benar, muka mereka itu berbinar. Berbinar tuh, ibu mau lagi bu, sampai malam. Karena mereka juga pusing sebenarnya caranya, seninya gimana gue ngajar anak biar ngerti gitu kan. Ketika dikasih tahu jadinya semangat gitu. Saya tuh kepengen banget seluruh guru ini udah dapat akses ini loh, kontennya tuh seperti ini. Makanya saya ada di Gernas, karena Gernas tuh ngasih tahu loh, Bu, kalau ngajar matematik tuh kayak gini, jangan kayak gini. Contoh lagi nih, misalnya ngajar pengukuran. Kalau dulu ngajar pengukuran gimana? Kilometer, hektometer. Padahal pakai gini-ginian tuh, tangga. Awalnya bukan itu yang dibangun, tapi kepekaan. Yang namanya misalnya, kenapa kalau kita ngukur kelas pakai meter? Itu tuh diajarin harusnya. Kenapanya, why-nya itu nggak ada. Nah, saya kepengen karena ya cukup meter dengan ukuran sekian, tapi kenapa harus meter? Kenapa tuh? Jadi ketika belajar pengukuran, yang diajarkan itu adalah proses dan prinsip mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan. Ketika kita membandingkan hasil pengukuran, apa yang terjadi prinsipnya? Nah, di situ banyak. Jadi kalau kita mau ngenalin satuan, misalnya sentimeter. Sentimeter itu apa sih? Seberapa sih kita bawa anak? Nak, coba cari yang panjangnya seperti panjang kacang merah ini, biji kacang merah tuh ya. Nah ini ada di biji kacang merah ini, kita juga punya ada di TOT keempat. Nah, mana nih pengukuran nih. Jadi di sini kita ngenalin anak itu untuk nyari benda yang panjangnya kira-kira sama dengan kacang merah ini. Coba kira-kira anak-anak jawab apa? Kita belum ngenalin nih, tapi ini kira-kira 1 cm. Kita belum ngenalin. Anak-anak bakal jawab apa? Yang panjangnya kira-kira sepanjang ini. Lucu loh. Mau tahu nggak jawaban mereka? Gigi. Nah, gigi ya. Terus kita bilang. Karena mereka zaman-zaman cabut gigi lah. Nah, 1 cm itu kayak panjang gigi kalian. Jadi itu hanya kepekaan. Nggak bener-bener tepat tuh nggak apa-apa. Tapi mereka dapat sense-nya dulu. Setelah itu kita bilang, kira-kira kalau misalkan nih gelas ini ya. Diukur panjangnya pakai gigi ini, pakai gigi ini, tadi. butuh 10 apa butuh 100? Nah, kan 10 ya, pasti kalau 100 mereka bayangin banyak. Jadi 10 beginian disebut 1 desimeter. Nah, ini 1 desi tuh kira-kira segini, kira-kira sama kayak bolpen kita lah. Nah, dia ngebayangin bolpen. Terus kalau 1 meter tuh, nak, kalau diisi biji kacang merah ini, itu bakalan jadi 10 apa 100. Kalau 1 meter itu kita ininya gagang sapu. Gagang sapu tuh kalau diukur sama panjang ini kira-kira 10 apa 100, nak? 100, Bu.
kalau diukur pakai ini yang 1 desi, oh 10 Bu. Nah jadi di situ dapat pengalaman. Oke, 1 meter itu seperti panjang gagang sapu. 1 senti itu seperti panjang gigi kalian. 1 desimeter itu seperti tinggi gelas ataupun tinggi pulpen. Sekarang kalau mau ngukur ruangan kelas pakai gagang sapu, apakah pakai biji kacang merah? Iya, yang lebih mudah ya pakai gagang sapu pasti di situ. Logika instingnya mereka intinya pasti pakai gagang sapu Bu. Itulah kenapa ukuran yang tepatnya menggunakan meter. Jadi yang harus dipahami ya sebenarnya untuk teman-teman semua, para orang tua murid, khususnya orang tua murid yang muda-muda ini, hati-hati lo ngajarin anak-anak kalau akhirnya lo ngasih tahu jawabannya sendiri gitu kan. Nggak boleh ngasih tahu jawaban. Ini bahaya lo ini. Ngajarin anak Bu, 7 tambah 5 bener nggak 12? Kita jawab bener. Salah ngajar gitu, nggak boleh. Ya? Menurut kamu, tanya dulu. Kenapa kamu dapat jawaban 12? Aku ngitung Bu, ngitungnya gimana? Prosesnya itu harus terjadi. Nah, nanti ketika dia punya perhitungan dengan cara tertentu, oke nak, ada loh yang pakai cara lain. Contohnya gini, Bu, 8 kali 15 bener nggak 120? 15 kali 8, 8 kali 15. Emang kamu ngitungnya gimana dapat 120? Aku ngitungnya 10 kali 8, 80, tambah 5 kali 8. Digali nalarnya dia gitu ya? Digali, 40. 20, 10 kali 8, 80, 5 kali 8, 40. 80 tambah 40 itu 120. Oke. Tahu nggak ada yang pakai cara lain loh. Dia tahu kalau dia tiba-tiba udah tahu kalau 4 kali 15 itu 60. Jadi dia langsung 60 tambah 60, 120. Jadi dia diperkaya, itu yang disebut representasi. Apapun metodenya, dia nalarnya ke sana ujungnya. Harus mempertanggungjawabkan apa jawaban lu. Ya, itu matematik bernalar. Iya, betul. Bernalar itu intinya dia paham betul kenapa itu benar. Dia paham betul kenapa itu salah. Dia tahu mengapa jawabannya harus seperti itu, dan dia paham bahwa ada cara lain, sehingga terbentuk pikiran yang majemuk. Ingat ya, evaluasi untuk kita sukses mengajarkan anak kita itu bukan pada saat ini, tapi nanti ketahuannya nanti. Zamannya anak kita nanti udah SMP, SMA, lu pada dongo anak-anak kita itu mau gitu loh. Maksudnya ini kalau kita sayang ya sama generasi muda kita, ini berbahaya banget, apalagi pandemi kemarin ini memperumit keadaan banget ya. Gue juga akhirnya jadi miris. Ini gimana generasi kita nanti, khususnya buat generasi anak-anak kita nih ya, anak-anak milenial kan baru punya anak kecil nih, anak-anak SD. Tapi mau tahu studi yang menarik nggak tentang pandemi? Gimana studinya? Kemarin saya mengikuti laporan tentang RISE, penelitian RISE. Jadi mereka tuh meneliti tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ternyata pembelajaran selama pandemi itu kan kita menduganya tuh anak-anak itu yang tertinggal tuh bakal banyak ya. Apalagi anak yang lemah banget. Yang menarik temuannya ternyata justru anak yang lemah ini yang paling sedikit terdampak. Gimana anak yang lemah ini gimana? Kan kalau anak kan biasanya kita kategori ada yang cepet, ada yang menengah, ada yang kurang. Kita berpikirnya anak yang cepet aja ini terdampaknya tuh kayaknya gapnya jauh, apalagi anak yang kurang kan. Ternyata anak yang kurang ini yang paling sedikit terdampak. Kenapa? Karena selama pembelajaran pandemi itu grade-nya diturunin ke bawah semua. Jadi makanya sebenarnya anak-anak yang agak tinggi itu dia jadi turun ke bawah. Makanya yang paling berdampak justru yang kayak gitu, yang tadinya udah terbiasa pembelajarannya grade-nya tinggi, dia jadi ditarik ke bawah. Tapi bisa jadi loh, itu hasil outputnya apa? Nah itu outputnya nih kita harus masih diperdebatkan data riset itu menurut gue ya Mbak ya. Belum, karena kalau misalnya anak paling skala kelas bawahnya itu yang kelas pemikirannya maksudnya ya, kelas bawah itu yang terdampak. Bisa jadi karena akhirnya orang tuanya udah sebel ngajarinnya gimana, dikasih tahu jawabannya. Jadi anak yang bawah, anak yang di kelas misalnya agak kurang pintar, jadi kok sekarang jadi pintar. Mungkin orang tuanya yang ngisi tuh jawaban gitu kan. Makanya kita bisa tahu nanti. Itu, dan ini kalau lo sayang sama anak-anak lo bro, nggak boleh begitu, karena ya gue ngerasakan pada saat misalnya dulu gue di UI, di Teknik Kimia UI itu, kita akhirnya kan gue banyak berteman dengan teman-teman yang saintis ya, teman-teman eksakta gitu kan. Di SMA kan gue harus di IPA kan. Akhirnya kita ini memahaminya karena learning by doing, bukan dipelajarin pada dasarnya gitu loh. Akhirnya karena kita sering belajar, jadi harusnya nalarnya begini dong. Akhirnya kita mengkorek, menciptakan nalar sendiri gitu kan, tanpa sebenarnya harusnya diajari dari dasar sebenarnya. Iya, harus diajarin. Kalau orang luas segitiga, masukin aja rumusnya, itu salah loh.
Dia harus ngerti dulu kenapa rumus luas segitiga kenapa alas kali rumusnya 3 bagi 2. begitu. Akhirnya kenapa layang-layang diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ya dengan harapan nanti ke depannya untuk hal yang lebih kompleks, bahkan anak kita yang bisa menciptakan rumusnya sendiri. Bisa. Ya itu kan harapannya kan itu ya, kita mengajar dasar-dasar ini kan. Gagasan, dia punya gagasan, makanya matematika itu jadi dikatakan membangun kreativitas. Tapi kalau ngajarinnya hafalan, di mana kreativitas bisa terbentuk? Ya. Nggak akan ada Pitagoras dari Indonesia gitu kan. Seorang Pitagoras dari Indonesia nggak akan ada penemu-penemu dari Indonesia jadinya. Saya juga nggak berpikir muluk-muluk setiap anak harus akan menjadi mathematician. Iya ya, apapun itu loh. Proses bernalar yang terjadi ketika belajar matematika akan membantu dia memahamkan dunia. Iya. Mahamin masalah apapun yang terjadi gitu. Ya, termasuk dari wilayah medis, biologi, itu pun harus bernalar kok. Termasuk sosial loh. Bagaimana cara kita berinteraksi, nalarnya gimana. Diukur ya. Cara mengukurnya seperti apa? Kita ada di statistika, ada probabilitas. Sebenarnya apa sih yang diajarin di probabilitas? Apa sih yang diajarin statistika? Apakah probabilitas tuh hanya ngajarin main judi? Kan kita sering, anak SD kok ada probabilitas, sebenarnya apa? Sebenarnya ketika belajar probabilitas, orang tua harus sadar. Di situ kita mengajarkan sebuah fenomena alam. Apa namanya? Fenomena acak. Fenomena acak ini kemudian diukur. Gimana cara ngukurnya? Ada yang namanya pasti, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya kemungkinan besar, kemungkinan kecil, atau seimbang. Nah itu yang kita ajarkan. Apa sih bahasa kemungkinan kecil? Apa sih bahasa kemungkinan besar? Kemungkinan besar kamu bakal lulus ujian, nak. Maksudnya apa? Bisa nggak dia nggak lulus? Bisa nggak lulus. Bisa nggak lulus. Nah, anak harus ngerti. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada yang namanya sifat acak di dunia ini. Iya. Nah, jadi kita ngajarin apa itu sifat acak, bagaimana cara mengukurnya. Terus kita mengajarkan ada tipe-tipe kejadian apa di dunia ini. Jadi bukan semata-mata bilangan loh. Bukan semata bilangan, tapi proses berpikir apa itu sifat acak. Gitu. Kemudian statistika. Apa sih yang diajarin dari statistika? Kalau anak SD taunya mean, median, modus. Emang itu buat apa? Iya. Nah, yang kayak gitu itu orang tua mesti tahu. Akhirnya kita harus belajar mengajarkan menyederhanakan sebuah permasalahan. Nah, betul. Ya. Dan apa ya Mbak Andri yang akhirnya selain dari hal itu, menurut lo kritikan terhadap pendidikan di Indonesia ini, karena ini penting loh, kritikan terhadap pengajar harus bagaimana atau outputnya seperti apa yang lagi yang temuin? Kalau saya sih ngerasanya kritikan terhadap pengajarnya itu adalah pabrik gurunya. Saya nggak tahu bagaimana proses yang terjadi di pendidikan guru, karena saya pernah ke Sumatera Selatan itu di daerah Muara Enim, itu semua gurunya banyak juga yang lulusan UT. Universitas terbuka. Terus saya tanya apa yang diajarkan. Apakah ibu mendapatkan pengetahuan pedagogi yang kami ajarkan di Gernas Tastaka? Dia bilang, saya mendapatkan pengetahuan ini ya baru di Gernas Tastaka. Terus dulu belajar apa, Bu? Belajarnya materi yang kayak materi SMA. Jadi kami seperti jadi mereka mikir sendiri bagaimana cara ngajarin gitu. Jadi mereka yang diajarin tuh nyelesain trigonometri, nyelesain limit, nyelesain integral, nyelesain yang pelajaran SMA. Lupa bahwa mereka guru SD yang akan mengajar anak SD. Iya. Bukannya diajarin di konten, cara ngajarnya begini. Ini berbahaya banget. Ini kepada Menteri Pendidikan juga harus ada perhatian khusus ya mengenai teknik dan seni mengajar guru-guru ini harus Jangan dianggap kalau seseorang bisa menjawab guru bisa menjawab pembelajaran, maksudnya materi-materi soal SMA, dia bisa ngajar anak SD. Mungkin buat guru-guru yang akhirnya punya pengalaman dan udah senior, akhirnya dia menemukan metode sendiri gitu kan. Tapi buat yang baru-baru ini kan harus kita bimbing juga guru-guru kita ini kan. Kadang yang senior pun baru ngerasa, Bu Andri, saya 2 tahun lagi pensiun, seumur hidup saya baru memahami Prisma dan Limas begitu sederhana mengajarkannya. Guru-guru mau pensiun pun merasakan itu. Dan yang baru, Bu Andri, saya belajar tentang teori Van Hill, tapi baru kali ini merasakan bahwa saya memahami. Oh ya? Ya, jadi ada yang sudah itu lo temukan di kota-kota atau di daerah kebanyakan? Kalau di kota malah cenderungnya saya takut.
di kota itu jadi kecenderungannya saya ngelihat guru-guru yang sudah di zona nyaman itu nggak mau belajar lagi. Oke. Itu yang agak ngeri. Ini jadi menganggap bahaya. gini loh, udah nggak mikirin nasibnya murid-murid ini gitu maksudnya ya. Gini aja, sekolah jalan, saya tetap digaji. Allah, iya, itu kan terjadi seperti itu yang saya rasain sih. Iya, Walaupun tadi ya iya, balik lagi ya, kalau iya, kita bicara probabilitas 75% ke atas ya, artinya jika teman-teman tidak merasa seperti itu, mungkin teman-teman ada di 25%-nya. Tapi 75% lebih itu secara riset ya memang terjadi kurang. Jadi saya nggak bicara yang semua, saya nggak bilang semua, tapi kebanyakan yang ditemui ya seperti itu. Jadi keinginan untuk belajarnya itu nggak muncul, tapi ada yang betul-betul pengen belajar, dan saya menemukan guru-guru yang pengen lebih banyak yang pengen belajar, tapi akses untuk belajarnya itu kita tuh harus menciptakan gitu loh. Jadi nggak bisa guru tuh ditinggal sendiri gitu, dia tuh harus didampingi. Ketika sudah pelatihan, mereka sudah terbentuk pola pikirnya, kalau ditinggal mereka juga nggak jalan lagi karena butuh dampingan. Nah pendampingan tuh nggak bisa cuma sebulan, tapi sepanjang perjalanan mereka mengajar jangan sampai ditinggalin. mereka jangan ditinggal. Jadi saya mohon nih nanti guru ada pendampingannya nih. Iya. Jadi sebenarnya khususnya untuk yang dasar-dasar ya, untuk pendidikan dasar ya. Foundational learning. Ya minimal tuh emang intinya harus di SD ini dia harus bisa gitu loh. Jadi kalau ada yang nanya, Bu saya nggak suka matematika, harus ngajar matematika, coba bayangin. Kan yang dibenerin disukai dulu dong. Wow. Banyak, jadi saya dulu trauma sama matematik karena sebenarnya bukan karena mereka bodoh loh. Anak Indonesia itu nggak bodoh, guru Indonesia juga nggak bodoh. Yang salah itu adalah bahwa mereka justru nggak diajarin gimana caranya ngajar. Tes-tesnya itu tes-tes SMA, materi SMA, apa hubungannya sama ngajar SD? Karena anggapannya kalau dia bisa ngerjain soal SMA, dia bisa ngajarin SD. Belum tentu. Coba ditanya kenapa diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 lulus layang-layang. Belum tentu seorang dokter ini bisa ngajarin anak SD, belum tentu. Ya makanya. Belum tentu. Penting untuk cara mereka memberikan nalar kepada mahasiswa doktoral kan beda sama mahasiswa makanya itu yang anak saya SD ini kan. Adalah gimana pabrik guru ini bisa memberikan semacam konten knowledge serta pedagogi konten knowledge. Jadi ini konten, ini pedagogi, gimana cara ngajarin konten ini? Jadi selama ini lo Mbak yang lo lakuin akhirnya kan lo muter nih ke seluruh Indonesia beberapa seluruh ini di ini kan. Itu untuk seorang orang tua murid butuh berapa kali pertemuan untuk akhirnya memahami teknik dasarnya dulu deh misalnya. Materi SD. Iya. Nah, materi SD itu kan terbagi sebenarnya SD itu ada materi bilangan, ada materi geometri, ada materi pengukuran, probabilitas dan statistika, dan sebenarnya ada aljabar. Tapi Gernasnya cuma di ranah 4 ini aja, aljabarnya enggak, karena dianggap nanti aja, karena benar-benar diambil yang paling dasar banget. Jadi kalau seberapa lama, kontennya sebenarnya cuma 4. Nah, lamanya ini di bilangan nanti dibagi 3. Nah, bilangan cacah, bilangan rasional pecahan, bilangan bulat. Nah, nanti di bilangan cacah apa saja yang diperlukan? Ada lagi pembelajarannya. Nah, mungkin kalau misalnya mau ditulisin, bisa saya tulisin, tapi saya belum bisa mastiin itu harus berapa kali, karena kontennya ada segini, dan mungkin ada pembelajaran tuh kan nggak bisa orang tua langsung ngajar, celing 2 jam, manteng. Jadi kan harus kita pecah-pecah. Ini belajar ini dulu loh, belajar korespondensi satu-satu di bilangan cacah. Setelah itu belajar nilai tempat. Setelah belajar nilai tempat, belajar penjumlahan. Setelah belajar penjumlahan, belajar pengurangan. Setelah belajar pengurangan, belajar perkalian. Setelah belajar perkalian, belajar pembagian. Setelah itu bagaimana menyelaraskan semuanya, operasi hitung campuran. Nah, itu konteksnya dibawa ke kehidupan keseharian. Harus ada contohnya, harus dia memaknai bahasanya. Nah, kan kalau dibilang kan cuma itu aja, korespondensi, nilai tempat, tambah, kurang, kali, bagi, campur. Kan itu cuma 7 konten kan? Nah, 7 konten ini nanti tergantung kedalamannya mau sampai mana. Jadi sebenarnya ada beberapa prinsipnya 7 konten. Prinsipnya 7 konten, tapi 7 konten ini bagaimana mau dipelajari tergantung kedalaman permasalahan. Karena kan setiap anak punya jenjang pembelajaran yang berbeda, setiap orang punya fase yang berbeda. Selama ini lu muter tuh nggak dibayar tuh?
dibayar, ada yang dibayar, kalau dapat sponsor dibayar. Oke. Jadi kita di setahun setelah Gernas ada, kita dapat bantuan pemerintah. Nah, jadi cuma buat tiket aja. Sisanya itu swadaya dari penyelenggara. Bisa juga nih kita bikin kegiatan nih, Bro. Kita buat ketok tularin juga ntar. Kalau perlu kita kita simulasikan lah gimana caranya biar seluruh Indonesia ini bisa lebih masif menerima pengertian ini gitu kan. Pemahaman kuncinya ini. Itu 6 kali 6 jam. Kuncinya 6 kali 6 jam. Kalau misalnya mau belajar lebih dalam itu harus butuh waktu khusus lagi. Ini untuk menciptakan trainer, menciptakan seorang guru yang berseni mengajar sebenarnya ngerti pedagogi konten dan konten yang diajarkan itu apa? CK dan PCK. Content knowledge, pedagogi content knowledge. Karena kalau dari kampus saya nggak tahu ya, saya ngelihatnya ini konten. Jadi belajarlah tuh yang namanya luas segitiga, alas kayak tinggi bagi 2, diagonal 1 gini. Terus ini pedagogi. Anak ketika mengajar harus begini, pedagogi sendiri, kontennya sendiri. Nggak diikat di situ. Nggak pedagogi konten. Ini saya mau ngajarin luas, bagaimana sesuai dengan pedagogi anak. Nah itu enggak. Jadi lepas-lepas semua. Iya. Apalagi Mbak yang lu temuin, Mbak? Yang aku temuin, sebenarnya aku tuh waktu itu sempat terharu waktu di Konawe, Sulawesi Utara. Saya tuh ngelihat betapa dahsyatnya seorang guru. Karena saya ngelihat apapun yang diperintahkan oleh seorang guru, wajah-wajah polos anak-anak itu manut dan benar-benar melakukan. Lurus, coba dirapikan, coba diam, semua tuh menurut, dan wajah mereka itu wajah-wajah, bayangin ya, anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD sampai 6 SD. Mereka itu mukanya masih berseri-seri, masih cerah. Bayangkan begitu mereka ke sekolah, guru itu adalah orang yang akan mereka tiru bener-bener. Seandainya guru salah mengajar, kebayang nggak Mas? Generasi yang bakal akan datang ini. Itu siapa apa? Saya ngeliat kayak gitu. Ya Allah, mereka tuh anak bangsa, anak bangsa banget mukanya tuh gimana ya? Namanya muka bocah gimana sih? Yang belum terkontaminasi apa-apa, betapa mereka tuh berbinar, sekolah itu. Bayangin ya, seandainya guru itu memiliki pengetahuan-pengetahuan Golden dasar Age dia menerima masukan itu kan yang gimana dahsyatnya nih bangsa ini. Kita kalau misalnya ada 270 juta jiwa di Indonesia itu akhirnya tidak efektif menerima pengajaran, ini berbahaya. Tapi sebaliknya, apabila terjadi efektivitas mengajarnya baik dari sisi seninya dan lain-lain itu, ini luar biasa bangsa ini bisa maju, dahsyat. Apalagi kita bonus demografi. Kita akan mengisi kantong-kantong dunia tuh anak siapa? Anak kita. Tapi kalau salah jadinya apa? Bencana, sangat bencana. Ini dialami sebenarnya gini ya, Mbak ya. Dialami negara-negara di timur dulu ya. Negara-negara Asia Timur. Mereka itu pada saat itu sekitar 25 tahun lalu, mereka mengalami bonus demografi pada saat itu kan. Dan akhirnya mereka tepat membuat sebuah metode dan sistemnya, akhirnya mereka menikmati sekarang. Indonesia Timur ini kan lagi maju-majunya nih. Cina, Korea ya, Jepang gitu semua itu ya. Dan jangan sampai kita malah menjadi backfire dengan bonus demografi kita ini. Harusnya nih disiapkan dari sekarang. Apalagi Mbak, ini gue menarik menggali sebenarnya fakta-fakta yang terjadi di lapangan terhadap pengajar dan terhadap orang yang belajar, siswanya apalagi Mbak? Ya, jadi satu siswa itu harus paham. Guru tuh harus paham apa yang diajarin ya. Terus, dan saya mau bilang nih, guru itu mau belajar loh Mas. Iya. Guru tuh mau belajar. Kebanyakan tuh yang saya temui itu mau belajar. Dan ketika diajarin mereka tuh bener-bener sangat haus. Jadi ya ampun, pengennya mendampingi terus. Sampai dulu saya menjadi sangat emosional, sampai saya bilang begini, saya kayaknya mau deh tinggal di satu tempat 1 tahun. Terus nanti di tempat yang lain 1 tahun. Hanya untuk mengajarkan guru sampai mereka bisa mandiri. Tapi Masya Allah, luar biasa beliau kita doain. Jangan emosional Bu. Apa sih sebenarnya inti yang harus kita jalanin? Karena biar bagaimanapun harus menggunakan ilmu padi yang bergesekan. Artinya mereka belajar dengan kolega mereka, ada bergesekan, ada salah-salah dikit, terus mereka perbaiki. Itulah sampai belajar. Nah, jadi jangan terlalu emosional Bu, kan? Karena saya emosional ya ngeliatin seperti itu. Jadi ya itu yang saya temui satu. Jadi terus saya sangat berharap bahwa di pabrik guru ini itu diajarkan memang yang diperlukan.
Kalau pabrik guru buat PGSD, berarti gimana cara ngajar anak SD? Itu yang diajarin itu. Jangan konten-konten yang SMP lah, SMA lah, yang lebih boleh kita koneksi terhadap konten tersebut kan nggak masalah. Tapi cara ngajarnya tuh harus dikasih tahu. Ngajar pengukuran tuh gimana sih? Ngajar volume tuh gimana sih? Kenapa sih volume limas itu sepertiga dari alas kali tinggi, itu kenapa? Itu harus sampai. Selama ini kan semua menjadi hafalan doang dan bahkan ditulis di dinding sekolah sebagai rumus yang harus dihafalkan. Betul. Nah itu nggak mau kayak gitu, itu jadi pabrik gurunya, semangat gurunya. Karena yang saya temui juga ada keterbatasan penyediaan konten karena konten-konten yang berisi pedagogi konten itu kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi kalau ada relawan-relawan mau nerjemahin boleh banget itu yang bisa dibaca oleh para guru, itu juga bisa satu sisi jadi tugas relawanan. Kita pernah juga ada satu buku yang diterjemahkan itu di tipis-tipis terus kita share. Itu ada juga, tapi kan nggak banyak ya karena belum masif banget nih yang dari sisi konten, karena kebanyakan guru-guru itu untuk misalnya ketemu buku bahasa Inggris katakanlah 500 halaman, aduh enggak deh. Nah jadi kita tuh pelan-pelan tuh pengen ya bikinlah yuk mempermudah mereka juga ya untuk belajar karena memang kendalanya tuh di bahasa, kendalanya tuh di akses. Terus jangan salah, di beberapa daerah yang saya temui internet katanya lancar, enggak. Terus kalau ditanya, Bu tapi jangan bilang ke atas nih, kami takut katanya. Iya. Jadi tapi ini nggak apa ya, jangan sampai ketahuan kita, saya nggak enak. Iya, nggak usah disebutin namanya di sini di ini ya. Jadi intinya di daerah-daerah bukan di Pulau Jawa lah intinya ya. Iya di Jawa juga ada. Di Jawa juga. Ada. Jawa deket sama Jakarta juga ada. Oh ya. Jadi jangan. Gimana di Indonesia Timur ini? Gimana di Sumatera, Kalimantan? Tapi yang menarik, kita di Maluku itu malah bagus orang-orangnya. Enggak, tadi bicara fasilitas internetnya tadi kan. Di Maluku tuh bagus makanya. Di Maluku tuh udah bagus karena kita pernah ada online dari sana dan guru-gurunya tuh semangat semuanya. Jadi ada di daerah tuh gini. Jadi gimana Pak selama pandemi tuh pembelajarannya jadi gimana kalau anak-anak itu nggak bisa pakai internet? Internetnya nggak bisa, nggak ada sinyal. Jadi yang kami lakukan Bu, ya kami akhirnya diam-diam tetap melakukan pembelajaran offline. Tapi kami laporkan sebagai pembelajaran online. Tapi jadi sembunyi-sembunyi di berapa orang. Karena nggak bisa Bu. Iya mau nggak bisa ya, gimana mau dipaksakan gitu kan. Tapi tetap dilaporkan itu sebagai pembelajaran online yang berhasil. Padahal enggak. Terus gimana? Ya walaupun laporan itu bisa apa adanya, tetap nggak bisa dilaporkan apa adanya. Yang kena itu ya pemimpinnya juga. Iya. Jadi kasihan ada yang kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ya, kok dibilangnya udah merata semua. Enggak, susah, saya aja nggak dapet sinyal. Iya masuk akal sih, memang wajar. Kayak misalnya di wilayah di Jakarta aja juga ya jangan berharap juga merata, seakan-akan apalagi daerah lain gitu ya. Kemarin ada guru, masa saya harus beli semua provider? Di sini nggak bisa Bu, provider ini, bisanya ini. Di sini cuma bisa ini Bu. Saya siapin 2 provider Bu Andri. Ternyata provider ketiga, masa iya saya harus membeli semua kartu? Ya kan kayak gitu. Belum lagi kan harus beli pulsa. Pembelajaran pakai ya repot lah. Walaupun kelihatannya, oh udah selesai dikasih duit pulsa. Enggak selesai. Apa berikutnya? Gadgetnya cuma punya 1 buat bareng-bareng. Iya. Gimana coba? Iya. Jadi memang abis itu lemot lagi gadgetnya ya kan, yang RAM-nya cuma 1 giga gitu kan. Lain ada di suatu daerah di Jakarta yang anaknya 1 orang punya 1 handphone karena main game. Iya. Nah, kalau itu masih bisa lah dioptimalkan. Tapi yang bener-bener, mereka tuh anak-anak itu main-main aja, nggak bakal megang handphone. Ada daerah yang begitu, happy aja mereka berkeliaran lari-lari nggak pegang handphone. Nggak peduli mereka mau game-game PUBG gitu-gitu, game apa, Mobile Legends gitu, nggak peduli ya? Nggak peduli. Ada yang daerah nggak peduli, anaknya main. Masih tradisional ya? Masih tradisional. Jadi emang pelik banget. Setiap daerah itu kayak punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang begini, ada loh Pak yang kayak gini, ada loh Pak yang kayak gini, ada loh Pak yang kayak gini, ada loh Pak yang kayak gini. Jadi macem-macem. Nggak bisa dibikin kebijakannya itu merata, nggak bisa. Iya. Itu yang jadi kendala. Ini gawat ya. Tapi poinnya sebenarnya gini ya. Nanti kita coba konsepin ya gimana caranya bisa mengketok tularkan ini menjadi lebih masif dan lebih mudah dengan metode digital marketing harusnya. Kita ini demi bangsa Indonesia juga. Nanti kalau buat teman-teman yang lebih ingin tanya lebih dalam
Ntar kita taruh di sini Jan, nomornya Jan. Di deskripsi ya Jan, nomor telepon itu di bawah. Bisa untuk apalagi kalau orang-orang yang juga mungkin mau ikut ngebantu gerakan bisa, ini gitu kan, misalnya mau bantu tenaga, mau bantu duit ya sama boleh lah gitu loh. Mau bantu donasi silakan lah itu ya, karena ini negara kita memang butuh supaya nanti kalau misalnya kita ke daerah, oke Bu, karena ada donasi ini, bisa beli tiket pesawat. Kita nggak muluk-muluk loh harus di hotel mewah, enggak. Kadang kita di rumah Bapak Ibu Guru nginepnya loh. Di rumah Bapak Ibu Guru, makan seperti apa yang dimakan Bapak Ibu Guru. Jadi nggak harus diinepin di hotel, nggak harus. Lain kalau ada sponsor. Kalau ada sponsor kita dibayar sesuai sponsor. Kalau nggak ada ya kita ada atau tidak ada sponsor, Gernas itu tetap bergerak. Oke. Kalau mau bicara profesional, ayo. Mau bicara sosial, ayo. Kan gitu ya. Saat ini kegiatannya sosial. No duit, istilahnya kan gitu, duit paling bicara untuk ini ya, urunan bareng. Tapi bicara profesional, ayo kita bicara profesional. Oke. Kita lagi ngembangin itu kok, Pentahelix. Jadi antara dinas, khususnya buat orang-orang yang berduit juga kan, mungkin mereka mau untuk ini gitu, ngebantu untuk subsidi silang lah ya, kira-kira gitu ya. Iya betul, subsidi silang itu penting banget karena nggak bisa terus-terusan sosial, nggak jalan. Ya kasihan juga trenernya gitu kan. Gurunya juga kasihan, dia kan harus menyisikan waktu 6 kali 6 jam. Kasihan gurunya. Itu kemarin di Jonggol itu gurunya sampai makan pop mie karena swadaya sendiri-sendiri kan, jadi kan nggak ada makan. Jadi ya udah, tapi happy aja mereka. Oh, bikin camp gitu? Enggak, jadi setiap Sabtu Minggu mereka belajar 6 jam, minggu depan 6 jam. Ya udah, kita pokoknya datang. Pokoknya asal kita bisa datang, mereka udah seneng banget. Ya mereka terus nyediain ruangan kelas, terus ya makan ya mereka bawa masing-masing, minum mereka bawa masing-masing gitu. Jadi saking swadayanya gitu. Tapi kan kalau memang ada support kan kita bisa kasih Bapak Ibu guru ini makan gitu. Oke, Mbak Andri, thank you banget. Ini gue dapat banget pencerahan ya. Semoga ini kayaknya bini gue juga harus ikut nih pelatihan di tempat lu Mbak. Kapan nih di ini? Iya, sebenarnya jadwal intinya sih kalau mau ngadain pelatihan itu teman-teman guru itu bisa mengumpulkan guru-guru di sekitarnya, terus bilang ke Gernas, bisa nggak nih kita ngelatih di sini? Nanti seperti apa aturannya? Jadi bukan hanya di satu sekolah, karena kita gerakan sekali lagi. Jadi misalnya kayak persatuan orang tua murid bisa tuh sebenarnya tuh bisa, ngumpulin. Tapi dia harus mengundang murid-murid yang bukan dari sekolahnya juga. Kan kita gerakan. Bukan cuma di sekolahnya doang ya? Bukan, kita maunya masif. Gerakan. Jadi tinggal kalau mau pelatihan, Bu Andi kapan ada pelatihan? Sebenarnya bisa diciptakan sama teman-teman. Ciptakan teman-teman gimana? Oke Bu, saya udah ngumpulin para orang tua murid dari berbagai wilayah di bicara sosial ayo, bicara profesional ayo. Intinya kan itu kan? Oke. Gitu. Duh, bisa nggak Bu pelatihnya datang? Ya, teman-teman ntar hubungin, gua kasih nomor telepon kita, Jan, nomor telepon ini Jan. Kita ini biar kita harus masifin nih gerakan ini nih. Harus masif. Minimal tuh nyampe dulu yang 6 kali 6 jam. Ya. 6 kali 6 jam 6 kali 6 jam itu kayak bingkainya lo harus ngapain gitu. Oke. Kayak rumahnya lah. Ini harus gini loh, belajar matematik tuh 6 poin. Oh, waktunya lo bisa nggak lo, Mbak? Hah? Waktunya entar kan kalau misalnya. Kan bukan saya doang nanti kalau di Gernas mah. Kan banyak teman-teman udah banyak ketok tular ya relawannya ya akhirnya ya. Oke, terima kasih banget Bu Andri, semoga apa yang lo cita-citakan. Bukan cita-cita saya doang. Iya, kan yang kita bicara cita-citanya Bu Andri ini kan. Maksudnya, ya misi mulia, ini kan tugas mulia sebenarnya ya. Yang cita-cita gerakan lah. Cita-cita gerakan dari ini, Gernas Tastaka dan Bu Andri khususnya ya, karena yang datang beliau sebenarnya ke sini. Akhirnya yang datang saya nih. Iya. Ini pengajar utamanya, lo kan yang pengajar utama berarti kan? Master trainer ada 4. Master trainer sih kan? Saya salah satunya. Iya. 4 orang master trainer untuk seluruh Indonesia kan kurang gitu sebenarnya. Ada trainer nasional, ada trainer regional. Iya. Lo yang nasional ya? Enggak, gue master trainer. Master trainer di atas lagi? Iya, master trainer itu ada 4, yang udah tua-tua lah. Yang udah tua-tua. Iya, senior ya. Oke teman-teman, bagaimana komentar kalian mengenai diskusi gua kali ini dengan Bu Andri? Coba tulis di kolom komentar, semoga ini bermanfaat. Yuk bagiin ke semua sosial media kita semua, mau di Facebook, Instagram, semua share. Semoga ini nanti kita bisa kembangin lagi lebih masif ya, Mbak Andri ya. Thank you banget. Amin, sama-sama. Ada lagi yang kurang perlu disampaikan? Intinya kalau itu aja, penutup. Kalau belajar matematika harus ada prosesnya dan harus sesuai dengan tahapan berpikir anak. Jangan ngajar langsung abstrak, bye-bye itu sampai ke depan. Kasihan anak kita ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.